Nikita Mirzani, aku yakin kau pasti sanggup untuk melawan ini semua. Dan Dir Bepom, ini tentang pemerasan. Tapi Nikita Mirzani ini membela tentang produk yang dijual oleh Dr. Reza Gladys itu ada beberapa yang tidak berbepom. Dan itu harus diklarifikasi. Nikita Mirzani kembali menunjukkan sikap keras dalam persidangan kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Ia menyoroti absennya BPOM yang dianggap krusial untuk memberikan kesaksian sebagai ahli. Menurut Nikita Mirzani, kehadiran lembaga negara ini sangat penting demi menjelaskan duduk perkara, khususnya terkait status produk skincare milik Reza Gladys yang sempat ia review buruk dan menjadi pemicu konflik. Ia menegaskan bahwa BPOM seharusnya bersikap netral, tidak memihak, serta memenuhi panggilan pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab publik. Ultimatum pun dilayangkan Nikita Mirzani dengan nada menohok. Jika BPOM kembali mangkir, ia menuding ada sesuatu yang disembunyikan dan menegaskan bahwa publik bisa semakin curiga terhadap integritas lembaga tersebut. Nikita Mirzani bahkan menyindir janji kepala BPOM yang sebelumnya menyatakan siap hadir namun kini dianggap mengingkari ucapannya. Baginya, kehadiran BPOM akan membuat kasus ini terang benderang. Sementara ketidakhadiran hanya akan memperkuat dugaan keberpihakan. Nggak ditunda sih, karena minggu depan pasti ambil lagi. Habis itu baru pemeriksaan terdakwa. Dari BPOM nih? BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa di Taruna. Ada tulisan nggak atau ini yang mau disampaikan buat tahu, hanya BPOM? dia, Tuhan, dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Mudah-mudahan harus datang ya, karena BPOM itu kan netral, harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan, tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri, tiba-tiba mudah-mudahan bisa hadir. Harus, karena kita kalau bikin skincare atau produk apapun kan melalui BPOM gitu. Kalau BPOM nggak mau hadir, sudah nggak usah ada BPOM, dibarin aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. BPOM, kenapa lu takut datang ke sidangnya Nikita Mirzani? Hah? Udah main beginian sih, ya? Ada nggak sih BPOM di Indonesia ini? Mafia-mafia skincare itu kenapa lu lindungin semua, BPOM? Udah tahu itu merusak bangsa negara, lu lindungin. Ada apa sih lu sama mafia-mafia skincare itu? Setakut itu lu nggak mau datang ke sidangnya NM besok? Ada apa? Mengapa ahli dari BPOM tidak dihadirkan oleh jaksa di persidangan padahal sudah diperiksa di tahap penyidikan? Di dalam pasal 186 UHAP menegaskan keterangan ahli adalah apa yang disampaikan di persidangan. Tapi jaksa tidak menghadirkannya karena jaksa menganggap ahli ini tidak relevan dengan pasal yang didakwakannya. Contoh kasus pemerasan dalam pasal 369 KUHP. Unsur utama dari delik ini adalah ancaman untuk keuntungan pribadi. Legal atau tidak legalnya produk itu bukan bagian dari unsur pasal. Itulah sebabnya jaksa tidak menghadirkan ahli BPOM. Kalaupun ahli BPOM dihadirkan, keterangan mereka ini hanya bersifat tambahan saja, bukan untuk menggugurkan pidana pemerasannya. Di dalam pasal 180 ayat 1 KUHP, hakim boleh memerintahkan agar ahli dihadirkan jika dianggap perlu, ya. Nah, dalam hal ini, jika hakim tidak meminta untuk seorang ahli untuk dihadirkan di persidangan, berarti hakim tidak memerlukan keterangan ahli tersebut. Kalau pengadilan menilai perlu, barulah BPOM dipanggil resmi dan wajib hadir. Terkait PH terdakwa yang menginginkan ahli BPOM hadir di persidangan, itu merupakan hak terdakwa dan sudah diatur dalam pasal 65 KUHP. Jadi, jika mereka menganggap ahli BPOM perlu dihadirkan, lakukan upaya mandiri untuk pemanggilan terhadap ahli BPOM tersebut. Karena hanya pihak terdakwa yang menganggap perlu, sedangkan hakim dan jaksa tidak menganggap ini perlu. Sebenarnya dari sini kita sudah paham apa sih relevansi dari BPOM terkait perkara ini. Oke, semoga bisa dimengerti ya.
Kita bahas kasus Nikita Mirzani aja. Kebetulan aku ngikutin guys kasusnya dari awal persidangan sampai detik ini, aku tuh ngikutin. Kalau aku lihat ya, kasusnya simpel guys. Kasus dua orang yang saling menguntungkan. Sebenarnya si Grace ini untung ya, karena dia juga punya salah. Kasus dia tuh punya produk overclaim. Kalau orang nggak salah, ngapain orang mau tutup mulut orang? Ngapain? Kita pikir pakai logika aja, ngapain? Kalau kau benar, ya udah, kau pertahankan aja kebenaran kau tuh sampai mampus, semua orang menjelekkan pun nggak usah peduli ya, karena kau benar. Tapi kalau kau berani mau nutup orang sampai 4 miliar, anjir, besar kali itu uangnya. Bagi kita tuh besar kali uangnya. Untuk apa itu semua? Ya untuk apa? Kalau kau nggak punya salah, ngapain kau harus suap orang? Diam aja udah. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Ya sebenarnya saling menguntungkan antara kedua pihak ini. Terus ditambahin pasal TPPU. TPPU itu guys sebenarnya gampang kali pembuktiannya. Kita sebagai orang awam, kalian baca aja Google ya. Salah satunya adalah menyamarkan uang itu. Apa yang disamarkan? Sementara rumah itu jelas rumah atas nama Nikita Mirzani, KPR-nya jelas guys. Susah loh guys. Kalian coba aja kalian mau KPR rumah, kalau uang kalian nggak ada, nggak mungkin. Apalagi sampai harga rumah 30 miliar, nggak gampang guys dapetin KPR itu, nggak gampang. Jadi jelas nggak ada yang disamarkan. Ya kalau dia mau bayar uang itu dikasih sama dia, terus mau dibayarkannya kemana, ya terserah dia sih sebenarnya. Itu kan hak dia juga. Nggak sulit guys, cuman hukum di Indonesia ini aku agak bingung ya, agak perlu dipertanyakan. Kalau ada kasus simpel, kenapa harus diremet kesana kemari? Sebenarnya gampang kali pembuktian ini, nggak ribet ya. Indonesia Permainan apalagi yang dilakukan oleh hukum Indonesia, dan permainan apalagi bagi orang yang berduit. Dear orang petinggi-petinggi di Indonesia ini, terutama Gibran dan Pak Prabowo. Hai Pak, saya ingin melapor. Ada sesuatu yang janggal dan ini pasti A1 lah menurut saya. Untuk kasus pemerasan dan TPPU-nya Nikita Mirzani yang bak sinetron berjilid-jilid tanpa kejelasan dan menghadirkan berapa kali ahli. Tapi menurut saya pribadi ini kasus terlalu dimolor-molorin. Entah kenapa. Dan satu lagi Pak, tolong ya, even kalau memang mau menghukum Nikita Mirzani, silakan. Saya pribadi melihat permainan ini memang tidak bisa untuk dilawan oleh orang sembarangan. Tapi tidak apa-apa, Nikita Mirzani, aku yakin kau pasti sanggup untuk melawan ini semua. Dan Dir Bepom, ini tentang pemerasan, tapi Nikita Mirzani ini membela tentang produk yang dijual oleh Dr. Reza Gladys itu ada beberapa yang tidak berbepom, dan itu harus diklarifikasi karena sudah masuk di ranah hukum. Even bacot-bacot yang nggak menentu, silakan kalian beropini. Terutama kalian tunggangi ini dan kalian ambil nih pundi-pundi semuanya. Tapi saya melihat di sini, saya mendukung Nikita Mirzani bukan kali ini ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalian berhak untuk melakukan itu. Tapi ingat, Nikita Mirzani bakalan keluar. Itu bukan hukuman seumur hidup. Semoga ya untuk permasalahan ini minggu depan selesai. Saya kasihan lihat Nikita Mirzani. Sumpah, Dear Nikita Mirzani, Kak, untuk beberapa drama-drama yang telah berjalan ini, aku yakin kamu keluar nanti pasti akan mengambil tindakan. Kamu bukan orang sembarangan, terutama Miss Gosong ya. Mau gimana pun kalian, apa yang kalian lakukan itu bakalan dia balas sama Nikita Mirzani. Oke, saya mengikuti kasus ini dari awal. Mohon untuk ada keadilan. Kalau emang bersalah, silakan ketuk palu untuk bersalah. Tapi kalau melihat seperti ini, kami warga Indonesia bertanya-tanya terus, apakah masih ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia? Salam untuk kebenaran, jangan dimafia-mafiakan. Karena produk yang dijual itu sudah menguntungi ratusan juta dan miliaran. Oke? Semoga minggu depan ada kejelasan.